Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi soleh dan solehahnya Miss. Apa kabar hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Oh iya, sudah mandi dan makankah pagi ini? Wah, sudah ya, hebat. Berarti kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Ingat, walaupun belajar dari rumah, harus selalu semangat dan tidak boleh malas-malasan. Seperti biasa, sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Amin. Sekarang, kita nyanyikan lagu wajib nasional yuk, agar rasa cinta kita kepada negara menjadi lebih besar. Ingat, dinyanyikan ya, bukan hanya dilihat atau didengarkan, tapi harus kalian ikut nyanyikan. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang pangan. Di minggu ini kita akan belajar tentang sandang. Lah, apalagi tuh sandang? Kalau pangan itu makanan, sandang itu adalah pakaian. Tahu kan pakaian? Iya, pakaian itu baju. Tapi perlu kalian tahu, pakaian atau baju yang kalian pakai sebenarnya tidak langsung seperti itu loh, ada prosesnya. Dan kalian tahu nggak dari mana sebenarnya pakaian atau baju itu berasal? Baju atau pakaian berasal dari benang, dan benang itu berasal dari pohon kapas. Kalian ingin tahu cara pembuatannya? Yuk simak video berikut ini. Proses pembuatan baju. Teman-teman Smart Point, kain yang sudah dijahit akan menjadi baju. Bagaimana ya proses pembuatan baju? Baju terbuat dari kain yang masih berbentuk lembaran. Pertama, kita harus membuat pola untuk baju. Baju seperti apa yang kita ingin buat? Kedua, mulai menjahit sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Ketiga, baju selesai dibuat. Keempat, baju dapat dikenakan. Lantas, bagaimana ya proses pembuatan kain?
Kain berasal dari pohon kapas yang diambil kapasnya. Pertama, proses pemintalan kapas untuk dapat menghasilkan benang. Yang kedua, menggulung helaian benang hasil pemintalan. Ketiga, setelah dihasilkan benang, masuk ke dalam proses menenun kain. Keempat, selesai ditenun, jadilah kain. Jadi, itu tadi adalah proses pembuatan kain. Sampai jumpa teman-teman. Wah, ternyata cukup sulit dan rumit juga ya proses pembuatan baju itu. Mulai dari kapas, lalu menjadi benang, sampai akhirnya kain dan jadilah baju. Tapi ingat ya, sandang di sini bukan hanya perihal tentang baju, melainkan jaket juga termasuk sandang, rok, celana, bahkan kain sarung pun termasuk sandang. Oh iya, kalian tahu kan? Kita memakai pakaian untuk melindungi tubuh kita, mulai dari udara yang dingin sampai udara yang panas. Biasanya, pakaian yang terbuat dari kapas itu cocok digunakan sehari-hari, apalagi saat cuaca sedang panas-panasnya. Sedangkan, pakaian yang berasal dari bulu domba cocok digunakannya pada saat musim dingin karena memberikan rasa hangat. Kalian tahu tidak? Orang-orang zaman dahulu membuat pakaian itu dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Dan hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Tidak seperti sekarang ini, pakaian untuk setiap waktu ataupun setiap acara pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu, kalian harus menjaga pakaian kalian ya, agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Ingat, Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dia miliki. Dan satu lagi, jika kalian mempunyai pakaian yang sudah tidak terpakai tapi masih layak untuk dipakai, kalian bisa sumbangkan baju kalian kepada orang yang membutuhkan. Tidak boleh membuangnya begitu saja ya. Sekarang, Miss akan berikan kalian tugas. Tugasnya, kalian membaca yang ada di dalam buku tema ya, buku tema 7, halaman 62 sampai 63. Lalu kalian menjawab yang halaman 64. Jangan lupa bacanya yang teliti. Lalu menulis jawabannya juga harus dengan tulisan tegak bersambung ya. Yang terpenting kalian harus jujur. Ingat, harus jujur jawaban hasil sendiri. Oke? Selamat mengerjakan. Oh iya, Miss baru saja ingat. Sekarang Miss coba untuk mengingatkan kalian kembali ya. Kalian ingat tidak? Saat di semester kemarin, sebelum kita belajar di rumah lagi, kita pernah kan praktik untuk melipat pakaian? Masih ingat tidak bagaimana cara melipat pakaian yang baik? Nah, saat melipat itu, Miss kan berkata, kalau melipat harus dengan simetris. Sekarang Miss mau tanya, ada yang tahu tidak apa sih simetris itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata simetris adalah mengenai keseimbangan letak unsur cetak 100% terhadap garis poros. Artinya, simetris adalah sama kedua belah bagiannya. Sekarang, kita akan belajar tentang simetri lipat. Simetris lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk mencari simetri lipat dari suatu bangun datar, dapat dilakukan sebuah percobaan dengan membuat potongan kertas yang ukurannya sama mirip dengan yang akan diuji coba. Caranya, lipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Jika suatu bangun datar dapat dilipat menjadi dua, sehingga lipatan yang satu dapat menutupi bagian yang lain dengan tepat, maka dapat dikatakan bangun tersebut memiliki simetris lipat. Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang simetris lipat? Jika sudah paham, Miss akan memberikan kalian tugas.
Tugasnya ada di dalam buku tema 7 halaman 70. Kalian membuat bentuk bangun datar dan menghitung banyak simetris lipatnya. Jangan banyak-banyak, cukup 5 saja bentuk bangun datarnya. Misalkan persegi panjang, lalu persegi, lingkaran, segitiga, atau layang-layang. Kalian gambar, kalian bentuk, dan kalian hitung berapa banyak simetris lipatnya. Akhirnya pembelajaran kita di hari Senin ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa kalian mengerti. Oh iya, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Mulai dari membaca, lalu menulis isi paragrafnya, menggambar bangun datar, bentuk bangun datar beserta jumlah simetrisnya. Harus teliti ya, dan harus jujur. Miss juga gak akan bosan-bosannya nih buat ngingetin ke anak-anak Miss yang soleh dan soleha untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Rajin-rajin mencuci tangan, gunakan masker setiap mau keluar rumah, dan menjaga jarak. Yang terpenting kalian harus tetap jaga ibadahnya, jaga sholatnya, jaga mengajinya. Lalu jangan bosan-bosan juga berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini benar-benar cepat berakhir. Jadi kita bisa sama-sama kembali belajar tatap muka di sekolah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya.